Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah. Dia akan datang dalam awan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan datang dalam awan ketika Dia datang ke bumi ini. Akankah Dia benar-benar datang dengan awan yang sebenarnya? Awan hanyalah kumpulan uap air yang membeku, bukan? Kalau begitu, apakah Tuhan akan datang dalam awan yang sebenarnya? Apa makna sebenarnya mengenai hal ini? Kita perlu mempunyai pengetahuan benar untuk memahaminya. Pertama, mari kita baca Lukas pasal 21 dan mempelajari firman Tuhan, supaya kita bisa mengetahui maksud benar dan mengajarkan dunia tentang itu. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Firman ini benar-benar tertulis dalam Alkitab. Karena dikatakan bahwa Dia datang dalam awan, maka Yesus pasti akan datang dalam awan. Jadi kita harus mengerti apa maksud sebenarnya di balik kata Yesus. Bahwa Dia datang dalam awan, dan menerima arti benar dari perkataannya, bukan? Sebelum Yesus memberikan firman ini kepada murid-muridnya, Nabi Daniel telah menuliskan nubuat tentang kedatangan Yesus, bahwa Dia datang dalam awan. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia itu? Ia adalah Yesus, bukan? Ia tampak datang dengan apa? Datanglah Ia kepada yang lanjut usianya itu, dan Ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam Lukas pasal 21, Yesus berkata, Anak Manusia datang dalam awan, dan dalam Daniel pasal 7 ayat 13 ada nubuat tentang kedatangan Yesus untuk pertama kali, bahwa Ia tampak datang dengan awan. Kalau begitu, apakah Yesus telah datang dalam awan saat Dia datang ke bumi untuk pertama kali? Apakah nubuat Daniel pasal 7 ayat 13 hingga 14 itu mengenai Yesus yang datang untuk pertama kali? Mari kita pastikan hal ini dulu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah Ia kepada yang lanjut usianya yaitu Tuhan itu, dan Ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya apa? Kekuasaan dan apa lagi? Kemuliaan dan juga apa? Kekuasaan sebagai Raja. Ketika kita memperhatikan ketiga hal yang diberikan kepadanya ini, kita bisa memastikan bahwa nubuat ini mengenai apa yang akan digenapi oleh Kristus Yesus yang datang untuk pertama kali. Mari kita lihat apakah Yesus benar-benar menerima kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan, melalui Matius pasal 28 ayat 18 yang berhubungan dengan Daniel pasal 7. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam Daniel pasal 7, kita melihat bahwa Anak Manusia akan datang dengan awan-awan, dan menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Di sini, apa yang diberikan kepada Yesus ketika Dia datang ke bumi pertama kali? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya Yesus telah menerima segala kuasa. Sekarang mari kita beralih ke kitab Yohanes pasal 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Seorang seperti anak manusia, yaitu Kristus Yesus datang dengan awan-awan dari langit, dan menerima kekuasaan. Dan apalagi yang diterimanya di sini? Dia telah dipermuliakan, maksudnya dia menerima kemuliaan. Dalam Daniel pasal 7, apalagi yang juga dia terima di atas kekuasaan dan kemuliaan, dia juga menerima kerajaan. Mari kita memastikan hal ini melalui kitab Lukas pasal 22. Mari kita baca ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi siapa? Bagiku. Oleh karena itu, apa yang diterima Yesus? Dia diberi kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Kapan? Ketika dia datang untuk pertama kali. Sekarang kita melihat Yesus telah menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan waktu dia datang untuk pertama kali, melalui Matius pasal 28, Yohanes pasal 17, dan Lukas pasal 22. Dalam Daniel pasal 7 ayat 13, telah dinubuatkan bahwa anak manusia datang dengan awan-awan, dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan. Kristus Yesus, yaitu anak manusia, sudah datang ke bumi ini dan menerima kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan. Kapan ini terjadi? Pada kedatangannya yang pertama. Kalau begitu, ketika Yesus datang untuk pertama kali agar menyelamatkan kita, apakah dia datang dengan awan-awan dari langit? Dia tidak tiba-tiba muncul dari suatu tempat dengan awan-awan. Sebaliknya, seperti yang kita ketahui, melalui firman dalam Injil Lukas. Bagaimana dia datang ke bumi ini? Dia datang sebagai bayi yang dibungkus dengan lampin, artinya dia datang sebagai manusia. Walaupun Yesus telah datang sebagai manusia, Alkitab bernubuat bahwa dia akan datang dengan awan-awan. Kalau begitu, mengapa Alkitab berkata bahwa dia datang dengan awan walau dia datang sebagai manusia? Apa fungsinya awan? Awan menutupi matahari dan menghalangi sinarnya. Awan berfungsi untuk menutupi kemuliaan. Karena tubuh manusia menutupi kemuliaan Tuhan yang kudus. Dalam Alkitab, itu dilambangkan dengan awan. Apakah dalam kitab-kitab lain juga manusia yang mengenakan tubuh dilambangkan dengan awan? Mari kita mencari tahu hal ini melalui kitab Yudas pasal 1. Mari kita baca Yudas pasal 1. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Di ayat ini, nabi-nabi palsu digambarkan sebagai awan yang tak berair. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Melalui ayat ini juga, kita bisa memastikan bahwa awan melambangkan manusia yang memakai tubuh. Mari kita lihat ayat lain lagi. Amsal pasal 25. Kita perlu memahami penafsiran yang benar tentang kedatangan Yesus dengan awan, agar kita bisa membangun iman yang teguh kepada Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Mari kita baca Amsal pasal 25, ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dalam kitab Amsal juga, nabi-nabi palsu yang adalah manusia digambarkan sebagai awan. Dalam kitab Yudas pasal 1, Amsal pasal 25, dan Daniel pasal 7, manusia disamakan dengan awan. Di dalam Lukas pasal 21, dikatakan bahwa anak manusia akan datang dalam awan. Mengenai kedatangannya pertama, telah dinubuatkan bahwa dia akan datang dengan awan-awan. Tetapi dia tidak datang dengan awan yang sebenarnya. Sebaliknya, bagaimana dia telah datang? Dia datang ke bumi sebagai manusia. Demikian jugalah pada waktu kedatangannya yang kedua kali.
Dalam Lukas pasal 21 ayat 27, tertulis, Anak manusia akan datang dalam awan. Itu artinya Kristus akan datang memakai tubuh manusia, bukan? Mari kita lihat sekali lagi kehendak Tuhan yang pasti tentang ini, melalui Lukas pasal 18. Ketika kita berkata, kami percaya kepada Kristus yang datang kedua kali, yaitu Kristus An Sang Hong, dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru. Banyak gereja di dunia bertanya, Kristus harus datang dalam awan. Apakah mereka datang dalam awan? Mereka benar-benar bodoh. Bapa dan Ibu sudah datang dalam awan. Namun, mereka membayangkan Kristus datang dalam awan putih yang mengambang di langit, sungguh salah. Awan itu melambangkan apa? Dia datang ke bumi ini memakai tubuh manusia, yang dilambangkan dengan awan. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, menurut Alkitab, Anak Manusia datang dengan apa? Dia datang dengan awan. Di sini dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Itu berarti, tidak bisa menemukan orang yang percaya. Kalau tidak ada, apakah ada orang yang bisa diselamatkan pada waktu dia datang ke bumi ini? Seperti yang mereka katakan, jika Tuhan datang dengan awan sebagai hakim terakhir dan menghukum dunia, tidak seorang pun akan diselamatkan di atas bumi ini. Di sini dikatakan bahwa tidak ditemukan orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya dia tidak bisa menemukan orang yang percaya, bukan? Makanya, awan yang digunakan Kristus untuk datang ke bumi melambangkan tubuh manusia. Dia datang sebagai manusia, dan melakukan apa? Dia akan mengajarkan firman-Nya dan membangunkan manusia, supaya mereka bisa kembali ke Sion. Setelah itu, akan tiba hari penghakiman terakhir ketika dia datang dengan api. Saat itu pasti akan tiba, bukan? Di sini, Yesus berkata, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya dia tidak bisa menemukan orang percaya. Kalau penghakiman dilakukan sementara tidak ada seorang pun yang percaya, maka tidak seorang pun bisa diselamatkan. Karena tidak seorang pun bisa diselamatkan, apa yang harus dilakukan Kristus bagi orang yang menantikannya? Dia harus datang untuk kedua kali. Dia datang untuk kedua kali berarti, bahwa dia datang sebagai manusia sekali lagi tepat seperti kedatangannya pertama kali untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak datang dengan awan untuk menghakimi. Tetapi dia datang mengenakan tubuh manusia yang dilambangkan dengan awan, untuk mengajar kepada orang yang tidak tahu kehendaknya. Oleh karena itu, dalam Ibrani pasal 9, tertulis bahwa dia melakukan apa untuk memberikan keselamatan, dia akan datang sekali lagi. Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Bukankah akan terjadi pada akhir zaman? Akhir zaman adalah zaman ketika Yesus datang dengan awan, bukan? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia melakukan apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kalau dia tidak datang sebagai manusia dan mengajari kita jalan-jalannya, kita tidak akan mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Melalui nubuat Mika pasal 4, kita bisa mengetahui Tuhan pasti akan datang memakai tubuh manusia yang dilambangkan dengan awan, kemudian dia melakukan apa terhadap umat manusia. Kita mengetahui bahwa dia akan mengajar kita kebenaran. Mari kita baca ayat 2 sekali lagi. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Masa yang dinubuatkan di sini sama dengan masa yang dinubuatkan Lukas pasal 21. Jadi masa itu adalah zaman Roh Kudus ketika Anak Manusia datang dengan awan, bukan? Dia tidak datang bertujuan untuk menghukum, tetapi datang dengan memakai tubuh manusia yang dilambangkan dengan awan, dan melakukan apa? Dia mengajarkan kebenaran kepada manusia. Kita bisa mempunyai pengetahuan untuk membedakan apa yang benar dari apa yang salah, hanya ketika kita diajar oleh Dia. Jadi, bukannya Dia datang dengan awan yang sebenarnya dari langit, tetapi dengan memakai tubuh manusia yang dilambangkan dengan awan, baik untuk pertama kali maupun kedua kali. Alkitab memberitahukan hal ini dengan kiasan, bukan? Tapi banyak gereja di dunia sekarang salah memahami firman Tuhan ini, maka mereka tidak bisa menerima Tuhan yang datang sebagai manusia sama sekali. Karena mereka hanya memandang awan-awan di langit. Mereka berpikir, hanya Dia yang datang dengan awan dari langit adalah Tuhan yang sebenarnya. Apakah mereka bisa menerima Tuhan? Pada waktu Yesus datang untuk pertama kali, banyak orang Yahudi berpikir, Elia sudah naik ke sorga dalam angin badai, jadi Dia pasti akan datang dengan naik kereta berapi dengan kuda berapi. Kemudian Dia akan mempersiapkan jalan Tuhan. Dengan pikiran itu, mereka hanya melihat langit. Lalu mereka menolak Elia dan juga menolak siapa? Mereka sudah menolak Yesus, yaitu Tuhan yang datang sebagai manusia yang dilambangkan dengan awan, bukan? Kenapa gereja-gereja zaman ini tidak mengenal Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, yang datang sebagai manusia yang dilambangkan dengan awan, dan yang memberikan hidup yang kekal, serta keselamatan dengan perjanjian baru di Sion? Kenapa mereka menolak mereka? Itu karena apa yang tertulis dalam Lukas pasal 21. Tetapi Tuhan memberkati kita untuk mengenal Bapa dan Ibu. Betapa bahagianya kita. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudari, bukankah Anda bisa mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Awan yang digunakan Tuhan untuk datang, bukanlah awan yang terdiri dari kumpulan uap air yang membeku. Tidakkah kita bisa dengan mudah memahami bahwa awan berarti tubuh manusia yang menutupi sifat keilahian Tuhan yang mulia? Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Ketika Tuhan datang untuk pertama kali, Dia sudah menuntun domba-domba kepada kandang kebenaran. Namun, di sini Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan siapa? Dengan satu gembala. Di sini disebutkan, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ketika Tuhan datang untuk pertama kali, Dia sudah membuat sebuah kandang yang adalah kebenaran. Ada domba-domba lain yang harus diselamatkan dan dimasukkan ke dalam kandang itu. Firman ini adalah petunjuk penting yang memberitahu kepada kita, bahwa Tuhan harus datang sebagai manusia sekali lagi. Mengenai Dia datang untuk kedua kali sebagai manusia, di dalam Lukas pasal 21 dikatakan bahwa Dia datang dalam awan. Menurut kesaksian semua nabi dan penulis Injil dalam seluruh Alkitab, apa arti awan sebenarnya? Itu berarti tubuh manusia. Jadi, Anak Manusia datang dengan awan, berarti Kristus Yesus, yaitu roh dan pengantin perempuan datang dengan memakai apa untuk keselamatan kita? Mereka datang dengan memakai tubuh manusia. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa Yesus akan datang dalam awan. Namun, saat ini, orang hanya melihat awan di langit seperti saat Yesus datang untuk pertama kali. Karena Elia naik ke langit dengan mengendarai kereta api,
Mesias tidak akan bisa datang kecuali Elia turun dengan kereta api terlebih dahulu. Karena Elia harus datang dulu dan mempersiapkan jalan bagi Mesias, jalan bagi Tuhan. Mereka hanya melihat langit dan bertanya-tanya, kapan dia akan turun dengan kereta api? Namun, sementara mereka melihat langit, bukankah Elia membesar dan berteriak di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan bukankah dia bersaksi tentang Yesus dengan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Sementara mereka hanya melihat awan di langit, berpikir bahwa awan berarti awan yang sebenarnya di langit, Tuhan sudah datang ke bumi ini sebagai manusia, dan menggenapi semua nubuat. Awan bukanlah awan yang sebenarnya, tetapi itu melambangkan tubuh manusia yang menutupi terang kemuliaan Tuhan. Dan dalam Mika pasal 4, dinubuatkan, pada hari-hari yang terakhir dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tuhan sudah datang ke bumi ini, dibaptis, dan menjalani kehidupannya sesuai dengan nubuat selama 37 tahun. Selama itu, dia memanggil anak-anaknya satu demi satu ke Sion, bukan? Kehidupannya ini sudah digambarkan di dalam Alkitab, bahwa dia datang dalam awan. Karena manusia tidak mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, mereka hanya melihat awan di langit sama seperti orang-orang Yahudi pada kedatangan Yesus pertama kali, walaupun Mesias telah datang dan berteriak kepada mereka, "Bertobatlah." Mesias telah datang ke bumi ini dan mengadakan perjamuan keselamatan dengan berkata kepada seluruh umat manusia, "Datanglah." Namun, mereka masih menatap langit. Apa yang akan terjadi pada orang yang hanya melihat awan? Mereka tidak akan menuai. Mereka tidak bisa mencapai keinginan dan tujuan mereka. Tuhan Elohim memberikan kebenaran yang penuh kasih dan mutlak ini kepada kita, supaya kita bisa mengetahui kehendak Bapa dan Ibu. Saya memanjatkan ucapan syukur, kemuliaan dan pujian yang kekal kepada Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.